Gue mau bahas film seru nih. Film apaan, Ke? Judulnya Smoking Ashes, yang main Ryan Reynolds. Oh, yang itu. Oke. Filmnya nyeritain soal pesulap, namanya Badi Israel, yang jadi saksi mata buat jeblosin mafia tua, tapi udah sakit-sakitan. FBI ngelindungin Badi Israel, tapi penjahat yang lain ngeburu dia. Filmnya ditulis dan disutradarain sama Joe Carnahan, yang rilis tanggal 9 Desember 2006 dan diproduksi sama Universal Film. Cuman sebelum dibahas, buat kamu yang belum subscribe channel ini, mending subscribe dulu supaya kita lebih semangat nih bikin video terbaru. Sama kita mau ngingetin kalau video ini adalah video full spoiler dan Patupu sangat menyarankan untuk kamu nonton film fullnya karena banyak detail yang nggak dimasukin ke video ini. Film Smoking Ashes. Filmnya dimulai sama tulisan yang nyebutin kalau para mafia atau La Cosa Nostra perlahan dan secara sistematis udah dihancurin sama FBI. Bos mafia Primus Sparazza merupakan kekuatan terakhir para mafia. FBI nargetin Sparazza dan lagi ngusahain ngebawa saksi kunci buat bersaksi ngelawan Sparazza, yaitu seorang entertainer namanya Badi Ashes Israel. Agen FBI Richard Messner dan Donald Craters ngawasin rumah Sparazza nih, yang waktu itu lagi sakit parah. Dari hasil sadapan telepon anak buahnya Sparazza, mereka tahu kalau Sparazza mau nyulik Badi Israel dan ngambil jantungnya. Siapa aja yang berhasil ngebawa Badi Israel bakalan dikasih hadiah $1 juta. Anak buahnya Sparazza juga nyebut-nyebut nama Loretta dan orang Swedia buat ngelancarin rencananya. Pembunuh bayaran pasti langsung gercep tuh. Siapa sih Badi Israel? Jadi, Badi Israel tuh kang sulap di Las Vegas. Dia dikenalin sama Sparazza ke dunia mafia. Terus jadi punya banyak temen dan dipercaya. Ngerasa punya backingan mafia, Badi Israel mulai berlagak kayak mafia nih. Dan ngelakuin kejahatan yang biasa dikerjain sama mafia. Udah gitu, Badi Israel pengen gantiin Sparazza jadi bos lagi. Dan mecah keluarga mafia Sparazza jadi 2 kelompok. Satu dipegang Sparazza, satunya lagi dipegang Badi Israel. Itu yang bikin Badi Israel jadi inceran kelompok Sparazza. Karena Sparazza udah tua dan sakit-sakitan, sebelum meninggal dia minta jantung musuh bebuyutannya. Sparazza tuh mafia dari keluarga Carlotta, yang kerjaannya jadi kang ancem, kang nyiksa, kang cendol, kang bakso. Waduh, jadi kesono nih. Dan pembunuh. Dia disinyalir udah nyuruh ngelakuin 100 pembunuhan. Termasuk udah ngebunuh agen terbaik FBI, Freeman Heller, di tahun 1952. Heller adalah agen FBI yang operasi plastik buat nyamar dan nyusup ke kelompok mafia Sparazza. Dia berhasil dapetin kepercayaan para mafia, sampai akhirnya dia bikin kesalahan. Identitas rahasianya ketahuan, terus Heller ditembak sama Sparazza. Cuman, selama ini Sparazza nggak bisa ditangkep karena nggak ada bukti kejahatannya. Badi Israel diminta sama FBI buat jadi saksi supaya bisa nangkep Sparazza. Nah, yang ngincer Badi Israel tuh ada tim bondsman, yaitu Jack Dupree, Pistol Pete Dix, Hollis Elmore, yang disewa sama pengacaranya Badi Israel yang berkhianat. Terus ada Georgia Skies dan partnernya Cerise Waters. Pembunuh bayaran yang disewa sama underbossnya. Anjing lo berisik. Waduh, maaf ya. Jadi ketelepasan. Sampai mana tuh tadi? Oh ini nih. Ada Georgia Skies dan partnernya Cerise Waters. Pembunuh bayaran yang disewa sama underbossnya Sparazza. Namanya Loretta. Terus ada lagi nih. Namanya Pasqualia Acosta. Tentara bayaran dan ahli penyiksaan. Ini orang nih pernah ketangkep. Dia ngegigit jari-jarinya supaya sidik jarinya hilang. Gile, sampai segitunya. Terus ada Tremor bersaudara. Namanya Darwin, Gibbs, sama Lester. Yang kejam dan nganut paham neo-Nazi. Oh iya, udah gitu ada satu lagi nih. Gila juga nih orang. Namanya Laszlo Sud. Dia tuh bisa selalu nyamar jadi orang lain buat ngebunuh targetnya. Stanley Locke, wakil direktur FBI, ngejelasin ke Messner sama Craters kalau Maurice Macklin, agen, manajer, dan pengacara sementaranya Badi Israel lagi negosiasi soal program perlindungan saksi buat Badi Israel.
Posisi Badi Israel lagi ada di Nomad Hotel di Nevada. Messner dan Kratters ditugasin ngelindungin Badi Israel sampai kesepakatan soal program perlindungan saksinya tercapai. Locke yang jalan tuh buat negosiasi sama McClellan. Di jalan ke Nevada, Messner dan Kratters mampir ngopi dan ngebahas soal berkas Sparazza yang nyebutin kalau Sparazza udah operasi plastik sebanyak 15 kali sejak tahun 1952. Di jalan, para bondsman ditembakin sama Tremor bersaudara. Terus Tremor bersaudara ngambil duit sama seragam keamanan hotel yang tadi disiapin sama para bondsman itu. Di hotel, Sud ngebunuh Hugo, asistennya Badi Israel. Terus bikin topengnya Hugo buat nyamar jadi Hugo. Locke sama McClellan akhirnya sepakat tuh soal program perlindungan saksinya Badi Israel. Costa berhasil masuk ke hotel dan nyamar jadi petugas keamanan hotel. Messner sama Kratters dapat info soal pembunuhan tim bondsman dan ada yang ngambil seragam keamanan hotel. Bagi tugas tuh mereka. Messner yang ke TKP pembunuhan bondsman, sedangkan Kratters yang ke hotel. Georgia sama Series siap-siap. Georgia yang eksekusi di lapangan, sedangkan Series standby di seberang hotel, jadi sniper. Tremor bersaudara berhasil juga masuk hotel, nyamar jadi petugas keamanan hotel. Sud masuk ke kamarnya Badi Israel dan ngebunuh Bini, anak buahnya Badi Israel. Messner dikabarin kalau mobilnya para bondsman udah ada di hotel, terus langsung cabut ke hotel. Acosta yang nyamar jadi keamanan hotel ketemu nih sama Kratters di lift. Kratters ngeh kalau itu Acosta, karena ngelihat jarinya Acosta yang gak ada sidik jarinya. Mereka terus tembak-tembakan tuh. Ivy, tangan kanannya Badi Israel, berkhianat dan berusaha nembakin Badi Israel. Tapi tim keamanan hotel berhasil masuk dan ngamanin Badi Israel. Di sana ada Bini yang udah meninggal. Badi Israel ngirain yang ngebunuh Bini tuh Ivy. Sud yang dikira Hugo malah gak dicurigain. Ivy dibawa buat ditahan. Karena liftnya dimatiin, Georgia terus ngebuka paksa liftnya. Dia ngelihat Kratters sama Acosta di lift yang sekarat karena habis tembak-tembakan tadi. Messner yang nyampe di hotel nyadar kalau ada yang nyamar jadi FBI. Udah gitu HT-nya Georgia sama Series bocor lagi. Kedengeran sama Messner yang bilang kalau ada 2 agen FBI yang sekarat di lift, tapi salah satu ada yang ngebohong. Badi Israel dapat info dari McClellan kalau kesepakatan sama FBI batal dan FBI bakal nangkep Badi Israel. Cuman Locke nggak ngomong ke Messner sama Kratters soal perubahan rencana itu. Badi Israel yang tahu kalau FBI ngebatalin kesepakatan coba bunuh diri. Sud udah siap-siap nih mau ngebius Badi Israel. Terus nelpon orang Swedia itu. Ternyata Sud emang disuruh sama Sparazza buat ngebawa Badi Israel. Messner nyegat Georgia di lift dan mereka tembak-tembakan tuh di situ. Series nembakin pakai senapan sniper dari seberang. Messner yang ngelihat Kratters abis ditembakin dan sekarat jadi kesel dan sedih. Georgia sempat kabur pakai lift. Series ngirain Georgia meninggal, padahal itu cewek lain. Tremor bersaudara nyampe di depan kamarnya Badi Israel. Mereka tembak-tembakan sama tim keamanan hotel dan Ivy. Jeeves sama Lester meninggal duluan, sisa Darwin. Lift di sampingnya Darwin kebuka. Ada Georgia di sana. Terus dia nyelamatin Ivy. Darwin berhasil lolos tuh. Acosta juga masih hidup ternyata. Tim FBI nyampe di kamarnya Badi Israel. Pas banget sama Sud yang mau ngebius Badi Israel. Mereka semua ketangkep. Tapi Sud berhasil lolos juga loh. Messner ketemu sama Ivy dan Georgia di tangga. Tapi ngebiarin mereka pergi. Messner yang ketemu sama Locke di kamarnya Badi Israel akhirnya tahu kalau orang Swedia itu dokter yang bakalan ngebawa Badi Israel. Series yang ngelihat Georgia sama Ivy terus ditembak sama FBI. Darwin yang udah lolos ditembak mati sama Hollis Elmore di parkiran, yang ternyata Hollis Elmore masih hidup. Messner datang ke rumah sakit dan akhirnya tahu kebenarannya dari Locke.
Cuman kudu ditodongin pistol dulu. Jadi Sparazza tuh bokapnya Badi Israel. Orang Swedia misterius itu adalah Dr. Ingstram, ahli bedah jantung dan kepala kardiologi di Stockholm, yang merintahin Sud buat ngebawa Badi Israel, yang bakalan diambil jantungnya untuk ditransplantasiin ke Sparazza. Ternyata selama ini Sparazza adalah Freeman Heller, agen FBI legendaris yang tadi di awal dijelasin. Primo Sparazza itu nama samarannya Heller. Jadi yang nembak Heller tuh bukan Sparazza, tapi FBI. Karena nganggep kalau Heller udah terlalu jauh jadi bagian mafia. Cuman Heller nggak meninggal. Operasi plastik dari tahun 1952 itu untuk membenerin mukanya Heller yang ditembak. Biar dia jadi Sparazza seutuhnya. Itu makanya kenapa FBI bela-belain ngambil jantungnya Badi Israel untuk nyelamatin Sparazza. Karena marah dan kesel, Mester masuk ke ruang operasi nih. Dia ngunci pintu dan nyabut stekernya Badi Israel dan Sparazza, yang akhirnya ngebunuh mereka berdua. Terus dia naruh pistol dan rencananya di lantai. Kayaknya mundurin diri dari FBI. Locke dan anak buahnya berusaha keras untuk masuk. Terus filmnya udah ya, Han. Ah gila, tegang, seru. Iya Put, setuju. Ini film seru banget. Filmnya dapat rating 6,7 dari IMDb. Kalau gue sih ngasih ratingnya 8 ya. Soalnya jalan ceritanya menarik sih. Iya Kay, keren ini penulisnya. Udah gitu sinematografinya oke banget. Mulai dari pemilihan pemainnya, musik latarnya, pemilihan setting, sampai kostumnya tuh pas. Cuman kurangnya ya, banyak pemain bagus tapi mainnya cuman bentaran aja. Kayak Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Pine. Kayak nggak dimaksimalin gitu deh peran mereka. Tapi overall setuju sih kalau ratingnya 8. Suka banget sama film ini. Terus ada plot twistnya lagi kan di akhir film. Oh iya Kay, satu lagi nih, nonton film ini harus jeli. Dan kita aja bolak-balik ya nontonnya supaya ngerti benar-benar jalan ceritanya. Nah, iya Put, bener. Udah dulu ya video kali ini. Kalau lo yang nonton suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Buat lo yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasi biar kita lebih semangat bikin video lainnya. Gue Kay, cabut dulu ya. Yuk Put. Yuk Kay, dadah.